Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, untuk semuanya yang sudah bergabung hari ini di PKS TV secara live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bahagia sekali hari ini saya Kang Febri bisa menemani ayah bunda sekalian yang hari ini hadir di rumah untuk menyaksikan live streaming RKI Talks Generasi Tangguh dari Tangan Ayah. Baik, alhamdulillah sebelumnya boleh dong di absen dari teman-teman sekalian, dari sahabat RKI sekalian. Dari mana aja nih yang sudah hadir? Boleh sambil di-share dan di-chat. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi selamat datang ke para sahabat, selamat datang di rumah keluarga Indonesia, rumah kita semua. Insya Allah di rumah ini kita akan bisa mendapatkan begitu banyak hal yang luar biasa. Salah satunya diantaranya adalah tips-tips, inspirasi, atau apapun terkait dengan kehidupan rumah tangga, pengasuhan anak, dan yang lain-lainnya. Spesial untuk malam ini, insya Allah RKI Talks akan membahas materi tentang kekayaan atau fathering. Judulnya itu menarik sekali, insya Allah, Generasi Tangguh dari Tangan Ayah. Ini luar biasa sekali. Oleh karenanya hari ini yang sudah hadir, boleh mengajak keluarganya, boleh mengajak teman-temannya diinformasikan karena ini hal yang luar biasa. Dan insya Allah nanti juga kita akan kehadiran narasumber kita yang hebat juga, kita akan menggali banyak dari beliau. Boleh juga pasangannya diajak nih, mumpung sekarang weekend ya, mumpung sekarang weekend, sambil couple time bersama pasangan, dan insya Allah akan menambah bukan cuma ilmu, tapi kehangatan di antara suami dan istri. Baik, sebagai informasi, RKI Talks ini adalah rangkaian acara Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional yang digawangi oleh bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Ya, insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang keayahan. Ya, namun sebelumnya kami akan menghadirkan terlebih dahulu yaitu Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Kita akan dengar dari beliau kenapa nih ada RKI Talk ini dan bagaimana rangkaian Harganas dan Hari Anak Nasional ini. Bu Kurniasih Mufidayati sudah hadir? Hadir Kang Febri, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Fida. Mungkin Sami-sami. bisa disapa teman-teman yang hari ini juga ikut join live di YouTube PKS TV. Ya, Ya, nanti apa akan kabar ketemu juga. semuanya? Alhamdulillah. Ya, silakan Bu Fida untuk menyampaikan dan menyapa Bapak dan Ibu ataupun ayah bunda sekalian yang hari ini sudah join. Silakan Bu Fida. Baik, terima kasih Kang Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu narasumber kita yang sangat spesial malam hari ini nih, Kang Febri nih. Ya, ini beliau tokoh nasional yang luar biasa pengalamannya di dalam mendidik putra-putri beliau, yaitu presiden kita, yaitu Bapak Ahmad Saihu. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan juga kita sapa-sapa dulu nih Kang Febri yang sudah join ya di RKI Talk kita. Alhamdulillah, tentu saja rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, anugerah dan nikmatnya untuk kita, anak-anak kita dan keluarga kita. Insya Allah mudah-mudahan semuanya terlindungi dan terjaga dan menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas di Indonesia, mengokohkan kekokohan bangsa dan negara kita. Karena pada prinsipnya kekokohan sebuah bangsa pasti akan hadir dikarenakan kekokohan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Dan keluarga yang ada di Indonesia pasti akan terkokohkan kalau putra-putri dari keluarga-keluarga Indonesia nih Kang Febri, itu juga menjadi anak-anak yang hebat ya Kang ya, menjadi anak-anak yang berkualitas ya, sehingga terbangun keluarga-keluarga yang berkualitas di masa depannya nanti. Dan kita berharap mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan banyak ilmu dan juga bisa banyak sharing dari Ustadz Saihu. Tentu saja kita juga tidak lupa mengaturkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW
yang telah banyak memberikan tuntunan dan kuduahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menauladani bagaimana pola-pola beliau di dalam membangun keluarga yang berkualitas pada zaman beliau dulu, ya, sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi yang sangat hebat, ya, putra-putri beliau yang sangat luar biasa. Baik, Kang Febri, ini RKI Talks malam ini sangat spesial sekali karena rangkaian dari puncak kegiatan Harganas dan juga Hari Anak Nasional. Ya, kita memang mensinergikan Hari Anak dan Hari Keluarga Nasional karena anak itu bagian dari keluarga dan keluarga pasti tidak terpisahkan dari anak. Dan tumbuh kembang seorang anak itu pasti akan dipengaruhi oleh keluarganya. Karenanya peringatan Hari Anak dan Hari Keluarga Nasional yang dilaksanakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP Partai Keadilan Sejahtera, ya, ini merupakan rangkaian kegiatan yang cukup panjang. Kita ada lomba-lomba juga, ya, Kang, di acara rangkaian HAN dan Harganas ini. Seru banget, banyak kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah diminati juga oleh banyak masyarakat dan banyak keluarga-keluarga Indonesia. Dan Rumah Keluarga Indonesia menjadi program unggulan dari bidang ketahanan keluarga yang sekarang memiliki RKI Talks rutin, yang RKI Talks rutin ini bisa diikuti oleh semua masyarakat, ya, dan juga para penggerak dari Rumah Keluarga Indonesia sering hadir juga di dalam kegiatan-kegiatan podcast kita nih, Kang Febri, ya. Dan ini spesial malam ini juga Kang Febri hadir karena memang mau bicara tentang topik ayah, ya. Nah, topik ayah ini sangat menarik karena di bidang perempuan, ketahanan dan keluarga sesuai dengan yang diharapkan oleh Ustadz Presiden, kita memiliki klub ayah, ya, Kang Febri, ya. Ini luar biasa nih, Kang Febri udah keliling untuk melihat klub ayah yang ada di provinsi-provinsi dan sudah mulai banyak aktivitas-aktivitasnya yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Baik Bapak dan Ibu dan penggerak Rumah Keluarga Indonesia semuanya, tema malam ini adalah tema tentang pendidikan di tangan seorang ayah. Karena memang ini sangat memprihatinkan nih, Kang Febri. Tahu nggak kalau di Indonesia itu ternyata negara fatherless ketiga di dunia loh, Kang. Nah, ini menjadi satu keprihatinan nih, Kang. Nah, mudah-mudahan malam ini kita bisa belajar dari narasumber kita, Ustadz Saihu. Kita bisa bahwa anak-anak ini sangat membutuhkan sentuhan tangan seorang ayah dan membutuhkan figur seorang ayah dan betapa penting peran ayah di dalam tumbuh kembang anak. Nggak usah panjang lebar, ya, Kang Febri, kita dengerin aja langsung, ya, Kang. Tapi poinnya bahwa kita sangat peduli terhadap persoalan bangsa kita dan saat ini persoalan bangsa yang dihadapi tanpa disadari ternyata Indonesia 3 besar di dunia untuk fatherless dan ini satu keprihatinan yang sangat tinggi dari kami kaum ibu dan juga semua keluarga-keluarga Indonesia. Mudah-mudahan dengan Hari Anak Nasional tahun ini, ya, kita bisa lebih memberikan perhatian kita, baik ibu, ayah, bunda, semuanya terhadap tumbuh kembang anak-anak Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, Kang. Sehat selalu semuanya. Dan juga mudah-mudahan semua yang sudah masuk di live kita, semuanya juga sehat dan bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih banyak sekali lagi juga kepada Presiden PKS, Ustadz Saihu, yang sudah berkenan meluangkan waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bu Kurniasih Mufidayati sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, beliau yang menggawangi di samping sibuknya aktivitas beliau sebagai wakil rakyat, tapi insya Allah beliau salah satu pejuang keluarga. Masya Allah. Terima kasih Bu Fidayah. Dan tadi disampaikan nih luar biasa, ini rangkaian kegiatan Harganas dan HAN. Kalau kita berbicara masalah keluarga, kita pasti berbicara tentang anak, tentang bunda, dan tentang ayah. Spesial kali ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan, kita akan berbicara tentang tema tentang keayahan. Bagaimana dari tangan ayahlah muncul generasi-generasi tangguh. Baik, seperti yang kita tahu, burung itu membutuhkan 2 sayapnya untuk bisa terbang tinggi. Ya, sama anak-anak juga membutuhkan kedua orang tuanya agar dia juga bisa melesat. Kalau kita bisa kokoh berdiri, karena kita memiliki 2 kaki dan bisa berlari kencang karena 2 kaki tersebut, anak juga butuh ditopang oleh kedua orang tuanya.
Nah, menarik sekali, nanti kita akan berbicara dengan narasumber kita yang hebat. Saya sapa nih, sengaja dari tadi belum saya panggil karena biar surprise deh keluar. Baik, Ustadz Ahmad Saihu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz bisa hadir di acara kami di RKI Talks ini Ustadz. Dan mudah-mudahan Ya, sama-sama. ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semua para ayah. Nih kalau dilihat dari backgroundnya, Ustadz Saihu sedang berada di dalam perjalanan Ustadz ya. Iya, iya. Masya Allah. Di samping kesibukan beliau, beliau menyempatkan hadir untuk menyapa kita, berbagi. Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut. Sebelumnya izin Ustadz untuk membacakan sedikit profil Ustadz Ahmad Saihu. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang tidak tepat tolong dikoreksi Ustadz ya. Beliau bernama Ustadz Haji Ahmad Saihu. Beliau adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera, domisili di Jalan Antara nomor 15, RT 4, RW 19, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Beliau memiliki 6 orang anak. Betul Ustadz ya? Iya, betul. Alhamdulillah nih. Nanti kita belajar bagaimana di samping kesibukan beliau, beliau juga bisa menjadi ayah yang luar biasa buat 6 orang anaknya. Saya sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah Muhammad Kamil, sudah menikah. Muhammad Yasir Naufal, beliau seorang wira swasta. Sarah Karimah juga anak ketiga Ustadz ya, sudah menikah juga. Ada Mutiah. Yang kelima ada Izzuddin Hamas dan Aisyah Wafa. Nah, Ustadz Ahmad Saihu ini riwayatnya luar biasa sekali, berkhidmat untuk masyarakat ya. Beliau pernah menjadi wakil ketua DPRD Kota Bekasi tahun 2004-2009. Betul Ustadz ya? Nah, setelah itu beliau juga diamanahi untuk menjadi wakil rakyat untuk DPRD Jawa Barat. Ya, beliau pernah menjabat juga kalau di eksekutif itu menjadi wakil wali kota Bekasi, dan insya Allah sekarang sampai dengan tahun 2024 beliau menjadi anggota DPR RI. Gitu Ustaz ya. Baik, insya Allah tanpa berpanjang lebar kita akan berdiskusi dengan Ustaz Ahmad Saihu. Ustaz, ya terkait dengan tema kita kali ini menarik sekali. Ya, generasi tangguh dari tangan ayah. Nah, mungkin ada sedikit wacana dari Ustadz terkait dengan tema ini nih. Gimana ayah atau peran ayah dalam membentuk generasi-generasi tangguh? Mohon maaf, masih di mute suaranya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya menyapa dulu beberapa yang hadir sini ya. Tentu saya hormati, saya banggakan Ibu Dr. Kurniasih Mufidayati, Ketua Bidang BPKK, beserta seluruh jajaran. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga hadirin hadirat para pendengar podcast secara virtual yang ikut gabung dalam kesempatan malam hari ini. Sangat menarik apa yang tadi disampaikan Mas Febri, ya, generasi tangguh ini, generasi tangguh luar biasa ya, tangguh ya. Ini memang perlu kesiapan kehadiran seorang ayah, sehingga masalah-masalah keluarga itu jangan kemudian diserahkan semuanya kepada bunda saja, kepada seorang istri, ya, seorang ibu, tapi perlu kehadiran seorang ayah. Saya kira inilah yang harus menjadi perhatian kita semuanya, sehingga tidak ada orang tua, ayah ya, yang tidak memperhatikan keluarganya. Ketika anak tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, dalam hal ini ayahnya, tentu ini sangat mengganggu pada tumbuh kembang anak. Tetapi ini juga harus juga ada kekokohan dari seorang ibu ya, sehingga betul-betul saat mendidik dengan kebersamaan ini, tumbuh kembang anak itu betul-betul secara sempurna. Saya kira kalau tidak hadir ayah dalam keluarga, ini sangat membahayakan ya. Father absence, atau tadi dikatakan Ibu Kurniasih, fatherless ya. Keluarga tanpa ayah itu akan sangat membahayakan. Nah,
Saya kira banyak kisah-kisah yang menarik untuk kita kupas. Misalnya bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kisah-kisah ini sesungguhnya yang patut menjadi contoh adalah kisah-kisah para nabi ya. Ya, dan termasuk juga Nabi Muhammad SAW. Kalau kisah-kisah yang saya lakukan, saya kira belum sok keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun beliau diceritakan meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tandus, tapi karena tadi ketika meninggalkan di sana bukan karena kebencian. Ketika meninggalkan istri dan anaknya sana justru itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan berarti ketidakhadiran seorang ayah pada saat itu berarti fatherless ya, atau father absence. Tetapi memang ini karena perintah Allah sebuah hal yang memang harus dilaksanakan. Nah, jadi beda tadi dengan fatherless yang betul-betul fatherless. Ya, tidak ada secara fisik, tidak ada juga secara psikis, dan hilang kontak komunikasi sama sekali. Nah, tapi beda dengan tadi Nabi Ibrahim. Walaupun tadi kesertaan anak itu dididik oleh ibunya saja, tapi sang ibu memberikan keyakinan pada anaknya betapa ayahnya adalah seorang penanggung jawab, seorang yang sangat disiplin, seorang yang betul-betul diberi amanah oleh Allah sebagai nabi. Sang anak bisa menyadari. Dan tatkala kemudian setelah dewasa, tumbuh menjadi remaja, sang ayah kembali lagi, itu diterima juga dengan sangat terbuka. Ya, itu menunjukkan tadi bahwa tidak hadirnya ayah bukan berarti kemudian dalam hal itu ya father absence, tapi betul-betul ini karena tugas, karena amanah, maka diterima juga dalam pelukan keluarga yang sangat harmonis. Nah, sekali lagi ini adalah sebuah keteladanan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga saat ada perintah-perintah yang berat, bahkan sampai harus mengorbankan dirinya, Ismail alaihissalam, ya dia terima saja. Dan dia yakin ini adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang ayah yang memang sebagai nabi, jadi positioningnya udah tahu. Itu ditanamkan oleh sang ibu. Ya, kita nggak kebayang tuh kalau ini nggak dilakukan dari seorang anak yang terdidik dengan baik. Ya, tentu seringkali ketika jangankan bertahun-tahun, ditinggalkan beberapa waktu saja, ya, beberapa hari atau beberapa bulan, itu sudah menganggap ini ayahnya nggak ada dan nggak bertanggung jawab dan tidak pernah memberikan perhatian, sentuhan pada anaknya. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya, Mas Febri ya. Ya, luar biasa nih Ustadz Sehu ya. Jadi bagaimana Ustadz Sehu tadi memaparkan bagaimana meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhasil menjadikan keluarganya menjadi keluarga teladan juga gitu ya. Ini sebelum kita lanjutkan, ini menarik sekali nanti apa yang kita bahas. Tapi bagi ayah bunda yang hari ini hadir, boleh untuk kalau ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat. Nanti insya Allah panitia akan memilih. Baik, Ustaz Sehu, ada yang menarik tadi. Bahwasanya ayah tuh nggak bisa sendiri gitu kan ya. Tapi butuh dikokohkan oleh Iya, seorang bunda. Gitu ya Ustaz ya? betul. Betul. Jadi kalau dalam domestik itu kan nanti ada ayah, ada bunda. Nah, ini gimana Ustaz nih, sepengalaman Ustaz Sehu gitu kan ya, untuk berbagi peran antara ayah dengan bunda ini nih. Tentu akan berbeda nanti perannya Ustaz ya. Iya, betul. Jadi memang masalah ayah dan bunda ini perlu ada kesepahaman satu sama lain. Ya, memang Allah mentakdirkan saya dan istri sama-sama bekerja. Dulu sebagai ASN, ya. Kemudian tahun 2004 saya resign, masuk ke dunia politik. Kemudian tadi seperti kata Mas Febri, 2004-2009 saya di DPRD Kota Bekasi, 2009-2012 di DPRD Provinsi, 2013 sampai 2018 sebagai wakil wali kota Bekasi, dan 2019 sampai sekarang di DPR RI. Saya kira artinya sama-sama punya kesibukan,
saya punya kesibukan dan istri juga punya kesibukan. Nah, tentu ini harus bagi peran betul-betul di antara suami istri ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau saling mengandalkan satu sama lain. Dan ini disampaikan juga kepada anak-anaknya. Nah, oleh karenanya tetap anak itu nggak mungkin hanya membutuhkan sentuhan satu pihak, ayah saja atau ibu saja. Tetapi perlu sentuhan bersama, ayah dan bunda. Dari bunda anak mendapatkan sentuhan-sentuhan kelembutan, sensitivitas, dan sesuatu perasaan yang tinggi gitu ya. Tetapi dari seorang ayah, sang anak bisa mendapatkan sentuhan. Bagaimana harus punya ketegasan, bagaimana harus punya leadership, ya, sehingga anak ini nggak goyah menghadapi tantangan pada zamannya. Bisa kita bayangkan, jika ayah absen dalam mendidik anak, atau jika ibu absen dalam mendidik anak, maka akan terjadilah ketidakseimbangan pada diri seorang anak yang akhirnya ini berdampak pada faktor-faktor kejiwaannya. Kalau dulu ya kegalauan, ketidakseimbangan pada diri sang anak itu nggak pernah terungkap mungkin, dia hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Tapi kita melihat di zaman media sosial ini, kegalauan, ya ketidakseimbangan pada pribadi anak kadang-kadang muncul juga di media-media sosial, sehingga akhirnya ini juga membuka aurat keluarga. Ya, orang ketika tidak terjadi keharmonisan di tengah keluarga, terjadi disharmonis, itu bukan hanya sekedar muncul di tengah keluarga saja, tapi muncul ke media sosial yang dampaknya itu justru makin memperkuat terjadinya percekcokan di tengah keluarga. Nah, ini yang perlu kita sama-sama menjaga ya, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal yang serupa itu. Nah, oleh karenanya, karena tadi saya dan istri sama-sama sibuk menjadi ASN, ya kita berbagi peran pada hal-hal yang urusan-urusan masak-memasak tentu ibu ya, karena saya nggak pandai memasak. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan pendidikan anak, saya yang ikut membantu. Misalnya tadi, pagi-pagi istri menyiapkan masakan ya, dan saya setelah selesai mengantarkan anak-anak ke sekolah. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekedar saat saya belum mendapatkan jabatan publik ya. Saat saya punya jabatan publik, misalnya sebagai wakil wali kota, saat itu saya pindah ke rumah dinas, jarak antara sekolah anak saya dengan sekolah dengan rumah dinas itu mungkin sekitar 5 kilo. Maka sebelum saya ke kantor, saya antarkan anak saya ke sekolah terlebih dahulu. Nah, jika memungkinkan pulangnya dijemput, saya jemput, tapi tidak memungkinkan, maka baru kemudian meminta kakaknya yang menjemput atau yang lain yang menjemputnya. Jadi faktor ini tadi harus ada pembagian, sehingga nggak terjadi kesalahpahaman. Nah, termasuk diantaranya ketika pengambilan rapot ya. Saya juga kalau tidak ada tugas, tidak ada hal-hal yang berhalangan, saya upayakan untuk mengambil rapot anak saya ke sekolah, hadir. Dan saya menyaksikan ketika mengisi absen di ruang kelas, anak saya nyaris hampir kebanyakan absennya adalah ibu-ibu. Jadi kalau kemana nih? Mungkin ayahnya kalau harinya hari-hari kerja, saya memaklumi mungkin ayahnya ini lagi mencari ma'isyah, sedang bekerja, ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan di kantor. Tapi sangat disayangkan kalau itu ternyata bagi rapotnya itu hari Sabtu, yang notabene mungkin sebagiannya adalah hari libur bagi sang ayah. Itu juga nyaris terjadinya adalah sebagian besar ketika pembagian rapot itu, ya bunda lah yang paling banyak hadir di ruang-ruang kelas anak. Nah, saya kira itu hal yang mungkin perlu ada pembagian tugas yang tadi disepakati bersama intinya antara seorang ayah dengan bunda. Baik, luar biasa Ustadz Ahmad Saihu. Ini saya dapat informasi juga nih, Ustadz Ahmad Saihu nih.
Ada beberapa informasi nih, Afwan Ustadz nih ya, di belakang nih nyari-nyari informasi. Seperti yang digambarkan tadi nih, Ustadz Ahmad Saihu ini katanya orang yang sering terlihat di sekolahnya anak-anak gitu ya. Walaupun waktu itu sudah menjabat sebagai wakil wali kota. Artinya ini luar biasa nih Ustadz nih ya. Masih menyempatkan, inilah bukti bahwasanya support beliau kepada anak gitu kan. Bahkan tentang keayahan ini Ustadz Ahmad Saihu menjadi salah satu tokoh yang mendukung. Makanya jazakallah khair Ustaz, adanya forum ayah di DPP ini juga karena Iya, diinisiasi dan support dari Ustaz Saihu. Mungkin sedikit pengalaman Ustaz cerita nih, saya penasaran tuh iya, pagi gak dengar bagaimana 6 anak ini ya, apa ngurus bareng istri 6 orang anak ini sampai eh, bukan menyisakan waktu buat anak, tapi benar-benar menyempatkan waktu untuk anak sampai guru-guru udah kenal semua katanya sama Ustadz Saihu tuh kalau hadir di sekolah. Mungkin ada sedikit pengalaman dan cerita menarik, Ustadz. ya Berkenan untuk cerita memberikan menarik tapi mungkin berbagi kepada menarik kita, buat Ustadz. saya. Buat yang lain belum tentu menarik gitu. Ya, intinya memang eh, kita bangun aja kebersamaan dengan keluarga dan anak-anak dan saling memahami. Kadang-kadang itu tidak dijadikan sebagai sebuah beban ya, tetapi ini jadikan aja sebagai sebuah ya hiburan bagi keluarga. Contoh misalnya pada kesempatan hari ini, sebetulnya saya baru semalam lah diskusi dengan istri ya. Eh, ini saya tuh dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Semarang ya. Marang. Saya agak apa namanya di awal-awal kemarin saat penerimaan mahasiswa agak sedih juga. Sekitar sang anak ini anak terakhir saya baru lulus SMA, kemudian kok teman-temannya udah diterima, dia belum diterima di mana-mana. Nah, memang anak saya ini tanpa apa namanya dipaksa dia mendaftar ke beberapa universitas. Gitu. Nah, rupanya pas belakangan saat pengumuman dari Unpad, alhamdulillah dia diterima di Unpad. Nah, kemudian kemarin dari Unibrau juga diterima di Unibrau. Dan terakhir pengumuman dari UNESA. UNESA di Universitas Negeri Semarang ya, itu diterima juga. So, kebingungan juga sang anak tuh menentukan pilihan setelah memilih. Tapi karena berbeda tadi, di Unpad dia dapatkan ekonomi Islam, kemudian di apa namanya Unbrau di pariwisata, dan di UNESA ini hukum. Setelah saya dengan istri ya memberikan masukan, ya saya akhirnya anak itu kemudian istikharah ya, dan nampaknya memang dia lebih firm untuk melanjutkan pendidikannya di UNESA. Jadi malam kemarin itu awalnya istri hanya ya bertanya kepada saya besok kegiatannya apa. Oh, nanti saya cari lah. Ternyata ada tadi kondangan, ada acara pagi itu hari tahun baru Islam. Nah, setelah itu acara ini ya, saya bilang oh ini banyak acara-acara virtual. Orang mau kemana? Ini kita mau mencari tempat kos-kosan buat anak-anak kita. Masya Ya. Nah akhirnya ya udah kalau gitu kita berangkat aja bersama-sama dan ya yang lain nanti insya Allah secara virtual bisa kita lakukan. Tapi karena tadi pagi itu virtualnya harus di DPP, karena ada panggungnya, maka saya pagi di DPP dulu, pulang dari DPP, baru kita bisa berangkat sekitar 1:30 untuk menuju ke Semarang. Jadi saya kira hal-hal seperti ini menjadi satu hal yang anggap aja sebagai sebuah apa namanya suasana kebersamaan untuk menghilangkan juga kepenatan dan untuk kita bangun kebersamaan dengan keluarga dalam sebuah keceriaan gitu, nggak jadi beban gitu. Sepanjang tadi ada hal-hal yang lain yang bisa juga dilakukan di dalam perjalanan. Jadi mohon maaf ini kalau suasananya agak kurang mendukung seperti ini. Dan saya kalau kasih background, tadi ini suka ada trouble di
perangkat gadget saya. Ini Saya Ustaz, kira itu mungkin ya. dalam perjalanan mengantar anak ya berarti Ustaz ini ya? Iya, Iya, nyari kos-kosan katanya Ustaz ya. iya. Alhamdulillah. Ya artinya beliau sudah juga praktek dari apa yang beliau sampaikan tadi. Ya, baik sekali lagi Ayah Bunda yang ingin bertanya silahkan di kolom chat nanti kami akan bacakan beberapa saat lagi. Ada hal menarik lagi saat tadi mengatakan absent Iya. father gitu kan ya. Nah, saya sempat mendengar nih, sebenarnya absent father itu berawal dari absent husband gitu ya. Jadi eh, Iya. kurangnya peran seorang ayah ini biasanya itu dimulai ketika dia juga kurang berperan sebagai seorang suami gitu. Nah, gimana Ustaz tanggapannya menurut Ustaz terkait dengan statement ini? Iya, betul. Jadi tentu ini faktor keluarga sebelum ada anak kan dengan istri ya. Paling tidak seorang itu akan bersama dengan istri ya sekitar setahun lah sambil menunggu kehadiran seorang anak. Ketika dalam setahun itu juga tidak hadir sebagai seorang ayah, tentu justru ini nanti yang menjadi faktor awal bagi penanaman kepercayaan anak pada sang ayah. Biasanya akan lahir dari seorang ibu, dan ibulah yang kemudian akhirnya lama-kelamaan juga membocorkan. Kalau nggak pandai-pandai menjaga rahasianya, tuh ayah kamu begitu tuh, nggak bertanggung jawab. Nah, akhirnya justru itu yang memicu konflik di tengah keluarga, sehingga anak itu udah antipati dengan ayahnya. Ya, saya dengan istri dalam hal ini saling menjaga. Kita tentu sebagai manusia punya aib, punya cacat, punya kelemahan. Tapi tidak menunjukkan kelemahan-kelemahan itu di hadapan anak atau mengungkapkan kelemahan-kelemahan kita pada anak-anak kita. Nah, sehingga sang anak akan tumbuh rasa cinta kepada ayah dan bundanya. Sang anak juga akan hormat pada ayah dan bundanya. Dan yang lebih penting tadi, anak juga akan cinta pada ayah dan bundanya. Kenapa? Karena dia melihat ayah dan bundanya juga memiliki cinta yang luar biasa kepada sang anak. Nah, itu yang perlu memang ditunjukkan oleh satu bukti ya. Memang dalam berkeluarga pasti adalah isu, ada macam-macam ujian. Nah, itu kehidupan. Misalnya ada orang yang mengisukan, saya memiliki 2 orang istri, ya, sampai istri kemudian ini menangis, ya, karena benar nggak gitu. Begitu. Saya bilang, siapa itu? Kok konfirmasinya ke saya gitu ya? Tanyakan pada orang yang mengungkapkan, ditelusuri akhirnya sama istri, ya, dan ternyata itu beritanya berita bohong gitu kan. Nah, setelah mengetahui itu ya kita saling percaya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu terjadi kesepahaman di tengah keluarga. Betul kalau istilahnya mungkin husbandless ya, ketidakhadiran seorang suami ya atau ketidakhadiran seorang istri pasti lambat laun akan berdampak pada ketidakhadiran seorang ayah atau ketidakhadiran seorang bunda. Untuk itulah mungkin kita perlu merenungi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bahwa dalam kaitan membangun keluarga ini bukan hanya sekedar bertanggung jawab dan memiliki tugas pokok yang sekedar mencari nafkah ya. Ini ada tugas penting yang jauh lebih besar, yaitu memelihara diri kita dan keluarga kita dari sentuhan api neraka. Dan ini jauh lebih berat yang kita rasakan ya. Jadi bukan hanya faktor-faktor duniawi, kadang kan seperti itu. Saya sudah bertanggung jawab ke mencari ma'isyah. Kamu nggak kurang-kurang kemudian diberikan uang belanja, diberikan seluruh sarana prasarana untuk pendidikan sekolah anak-anaknya, tapi ada yang luput
Kadang-kadang yang luput itu adalah bagaimana justru tugas kita sebagai seorang ayah itu pada jauh dalam kerangka yang jauh lebih abadi agar kita bersama-sama di dalam keluarga ini sampai ke akhirat. Nah, tentu ini yang menjadi kuncinya ya. Kuncinya apa? Ya, dibocorkan oleh Al-Qur'an. Kuncinya adalah menjaga ketakwaan di tengah keluarga. Nah, bisa perhatikan nanti Mas Febri dalam firman Allah Subhanahu wa taala saat Allah mengungkapkan bagaimana apa yang diucapkan oleh penduduk surga, ya. Kenapa ketika mereka ini sekeluarga masuk ke dalam surga, dia katakan inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu gitu. Ketika kami di dunia, ya, fi ahlina, di tengah-tengah keluarga kami itu musyfiqin, menjaga sikap isfaq. Isfaq itu adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus saling terjadi tadi. Sifat dan semangat tanasuh di tengah keluarga. Nasihat menasehati dalam kebenaran, nasihat menasehati dalam kesabaran, dan nasihat menasehatinya itu bukan untuk mempermalukan dan menjatuhkan, tapi untuk mewujudkan watawasau bil marhamah, ya, menunjukkan rasa kasih sayang, cinta pada sesama. Saya mungkin perlu menggambarkan bagaimana indahnya suasana kehidupan di masa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, di mana saat itu ya banyak di antara wanita-wanita solihah saat mengantarkan kepergian suami berangkat ke tempat kerja, diantar sampai ke gerbang rumah, ya, sampai hilang dari pandangan mata. Tapi sebelum itu, ya, saat di gerbang itu sang istri dia mengatakan pada suaminya, di antara ada yang mengungkapkan la tut'imna illa halalan. Bang, kira-kira bahasa kitanya atau Mas, nanti jangan bawa ke rumah kita kecuali harta yang halal. Fa inna nasbiru 'alal ju'i yauman, sesungguhnya saya masih sabar menahan lapar, haus barang seharian. Wala nasbiru 'alan nari torfatan, tapi yang saya nggak sanggup hidup di atas api neraka walaupun cuma sebentar. Bisa kita bayangkan kalau kita setiap hari dapat pesan dengan kasih sayang dari seorang istri, ya, seperti itu, pasti saat kita ke tempat kerja, kita akan fokus mencari harta yang halal saja. Ya, nggak pernah kemudian kita berkeinginan untuk mencari harta yang haram. Kenapa? Karena akan diboikot oleh istri, akan diboikot oleh anak-anak, sehingga bukannya menyenangkan istri dan anak-anak, tapi malah menjadi petaka, bahkan nggak akan bisa membahagiakan istri dan anak-anak. Bayangkan kalau suasana seperti itu hadir dalam kesempatan hari ini di keluarga-keluarga kita, saya yakin itu, ya, inilah pemberantasan korupsi akan selesai dari keluarga. Ya, selesai dari keluarga. Kenapa? Ya, orang akan mencarinya memang harta yang halal yang bisa menjadi, ya, penenang dirinya dan juga sebagai bekal kebahagiaan di akhiratnya. Nah, makanya kepada ibu-ibu ini walaupun sama-sama singkat tapi mengungkapkan kepada suami tadi dengan motivasi-motivasi yang untuk bekerja dan sama-sama di dalam kebaikan dan keriduan Allah. Mungkin ada yang sama-sama singkat, Mas Febri, ya, tapi seorang istri ketika memotivasi suaminya, Mas, nanti kalau pulang nggak usah bawa buah-buahan lah, nggak usah bawa martabak, bawa aja kunci mobil Innova. Bagi suami yang mampu silakan, nggak masalah, ya. Tapi itu akan bagaimana, bayangkan kalau suaminya tidak memiliki kemampuan itu, akhirnya dipaksa-paksakan untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Ya, dia paksa. Itulah banyak terjadi kasus-kasus korupsi justru bermula dari keluarga. Baik, alhamdulillah, ini luar biasa sekali nih.
Yang ingin saya kabarkan kepada Ustadz Saihu ini ternyata yang hadir ini antusias sekali Ustadz. Sudah cukup banyak dan antusias, mereka banyak yang ingin bertanya gitu ya. Saya akan bacakan izin Ustadz ya, beberapa penanya. Iya. Oke, yang pertama dari Umu Ilmi ini. Izin tanya Ustadz Saihu, saya Ulmu Ilmi dari Magelang. Bagaimana cara kami sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses dengan situasi suami sibuk sementara anaknya banyak? Hmm. Ya mungkin suami padat Iya, kerjanya tapi anaknya banyak. Nah, gimana Ustadz nih? iya. Jadi memang kita apa namanya sangat bersyukur kalau memang dikaruniai anak yang banyak ya. Ya, ini mudah-mudahan ketika anak-anak kita ini anak-anak yang solihin, solihat, ini investasi besar sesungguhnya bagi ayah dan bundanya. Ayah bunda sekalian yang saya banggakan ya, ini motivasi ini penting tadi dalam kaitannya kita punya ketegaran di dalam menghadapi berbagai suasana. Bahwa anak ini bukan hanya sebagai beban, tapi juga sebagai sebuah investasi untuk kebahagiaan yang abadi. Bayangkan kalau kita mengenali ya, karakter investasi ini pada diri keluarga, ayah bunda bisa melihat pada surah At-Tur ya di ayat yang ke-21 ya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan ya bahwa orang-orang yang beriman dan yang anak keturunannya mengikutinya di dalam keimanan, janji Allah pasti nih, al-haqna bihim, pasti kami akan pertemukan mereka di dalam surga. Ya, nah nanti silahkan buka berbagai tafsir yang ada menyangkut ayat ini. Di antaranya di dalam tafsir Ibnu Katsir banyak hadis yang menjelaskan tentang ini. Bahwa ketika seorang anak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, sang anak bertanya-tanya, ya, di mana orang tuanya? Mencari di dalam surga itu, mana orang tua saya yang sudah mendidik saya, membesarkan saya dan mengantarkan saya ke dalam surga. Ya. Dan rupanya setelah dicari-cari, surga itu juga akan bertingkat-tingkat. Ternyata orang tuanya berada di surga yang lebih bawah dari surga sang anak. Ya, kenapa? Karena mungkin anaknya lebih banyak hafalannya dari kita. Allah meninggikan derajat surga sang anak daripada kita. Nah, saat itulah anak memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon agar dikumpulkan bersama orang tua saya. Walaupun resikonya saya harus turun di surga sang ayah dan ibunya gitu ya. Kata Allah nggak boleh ya. Kalau kamu berkumpul gitu, kalau kamu mau berkumpul dengan orang tua kamu, angkat derajat surga orang tua kamu ke surga kamu yang lebih tinggi. Jadi begitu. Bagaimana hebatnya investasi pada seorang anak itu saling mempertinggi tingkat derajat seseorang di dalam surga. Nah, kita bisa bayangkan semakin banyak orang memiliki anak, artinya semakin berpeluang kalau salah satu tadi memiliki surga yang lebih tinggi, jadi fasabiqul khairatnya itu berpeluang mendapatkan surga yang lebih tingginya lebih mudah ketimbang punya anak misalnya satu ya, ketika ya peluangnya lebih kecil daripada tadi punya anak 5, punya anak 4, punya anak 6 ya. Tetapi tentu ini kembali sekali lagi pada Umi Ilmi ya, tentu tadi perlu ada keseimbangan dalam pendidikan terhadap anak. Jadi suami sibuk, ini juga perlu difahamkan bahwa sesibuk apapun berikan perhatian pada anak. Kalau nggak sempat tadi mengantar anak, nggak sempat kemudian mengambilkan rapot buat anak, tapi paling tidak
komunikasi dengan anak, saya yakin itu saat di zaman digital ini sangat mudah, berikanlah komunikasi itu yang terbaik untuk anak. Berikan motivasi pada anak, sehingga nggak tadi terjadi fatherless ya, yang sangat memprihatinkan. Dan ini saya bisa membayangkan lah, karena pernah juga punya anak di saat-saat kecil, istri tadi sebagai ASN ya. Kadang-kadang saya ketika mengantar anak nggak satu orang, saya mengantar anak sekolah karena waktu itu masih kecil-kecil, ya kadang satu motor diisi dengan 3 anak. Ya, tentu ini bayangkan kalau ketidakhadiran ayah, karena mungkin tuntutan pekerjaan, yang mengantar itu biasanya mungkin istri, ibu ya. Nah, itu jauh lebih berat lagi. Nah, oleh karena itu, ya kunci ini semua ya adalah kesabaran kita. Samping tadi kita memahami bahwa anak-anak ini adalah investasi, yang kedua memang kita harus menekuni ini dengan sabar. Ya, inilah bentuk yang harus kita jalani hari ini. Tapi insya Allah satu saat berbagai kesibukan dan kesulitan-kesulitan kita akan terurai. Dan itu terbukti ketika anak juga sudah mulai berkeluarga, bisa mandiri, malah nggak jadi beban kita, nggak nganter anak, nggak apa, cucu yang kita antar. Ini tambah repot, tapi ini satu hal yang ya menyenangkan gitu kan, karena itulah apa namanya hal-hal yang memang ya mungkin naluri seorang ayah, kakek ya, dia juga senang untuk memberikan kebahagiaan pada keluarganya. Saya kira itu mungkin Bu yang harus ya, kenapa? Kalau dulu-dulu di saat kesibukan Ustadz dengan istri gitu, anak pernah protes nggak? Terus gimana meyakinkan anak dan memberikan pemahaman kepada anak bahwasanya kesibukan Abi, Uminya ini adalah bagian dari proses kehidupan keluarga itu sendiri gitu, Ustadz. Pernah protes nggak dan bagaimana? Iya, kadang ada ya protes dari istri, anak. Kalau saya terlalu sibuk itu juga ya karena apa tadi seolah-olah apa namanya kehilangan perhatian terhadap istri, anak dan keluarga ya. Tapi ketika sewaktu-waktu saya dalam tugas, saya ajak juga istri atau kadang ngajak anak-anak juga, mereka paham karena apa? Ternyata tugas yang dijalani ini adalah bukan sekedar main-main, ya, bersenang-senang untuk pribadi ya, tapi inilah beban dari seorang yang memang punya tanggung jawab lebih besar. Ya, dengan itu akhirnya bisa saling memahami tadi ya, perlu kesepahaman ini memang sangat diperlukan untuk menjaga tadi keutuhan keluarga dan untuk masa depan anak-anak juga. Iya, alhamdulillah. Ya, ada yang bertanya lagi nih Ustadz nih. Ya, dari tadi kan kita berbicara bagaimana suami istri itu harus kompak, saling support ya. Ini dari Bu Yesi Ikhmawati, bagaimana tips menyatukan pola asuh ya dan pola didik antara ayah dan ibu yang berbeda. Ya, beda daerah, beda logat, beda latar belakang, beda pemahaman. Nah, itu nyatuinnya gimana Ustadz gitu. Karena kalau satu visi, satu ini kan itu akan jauh lebih mudah. Nah, tapi menyatukan gimana, Ustaz? Ya, jadi pertama ini kaitan dengan ini memang pola asuh ini ya tentu ini juga punya latar belakang masing-masing ya. Orang dari perbedaan daerah tempat tinggal mungkin pola asuhnya juga berbeda. Ya, orang dari latar belakang pendidikan keluarga mungkin satu dari pesantren, satu di luar pesantren, ini juga mungkin bisa jadi agak berbeda. Oleh karena itu, dalam penerapan pola asuh ini tentu tadi perlu ada juga kesepahaman dan perlu saling terbuka. Kenapa kita melakukan pola asuh seperti ini? Karena memang tadi mungkin ini pengalaman orang tua ketika mengajarkan anak-anaknya terkait hal ini di daerah saya seperti ini. Di daerah istri mungkin lain lagi seperti ini. Nah, keterbukaan itu yang penting tadi menjadi kata kunci untuk bisa
melanggengkan dan menyepakati pola asuh ya dari suami dan istri ya. Nah, oleh karena itu tentu beberapa hal yang terkait dengan pola asuh ini yang dasar-dasarnya mungkin yang ini harus dipahami bersama ya. Yang bagi orang tua perlu menanamkan paling tidak 3 hal ya. Pertama adalah kaitan dengan visi hidup. Kalau visi hidup kita tadi hanya jangka pendek saat di dunia saja, ya mungkin selesailah ketika kebahagiaan dunianya selesai. Makanya visi hidup yang ditanamkan ini adalah visi hidup yang betul-betul jangka panjang, ya. Sehingga cita-cita bukan hanya di duniawi yang dia capai, tapi insya Allah pada cita-cita ukhrawi. Dan ini memang perlu ada tadi kesepahaman antara suami dan istri. Saya ingin mencontohkan ya, ada seorang penguasa Tikrit, ya, benteng Tikrit, namanya Najmuddin Ayyub. Dia walaupun sudah menguasai benteng Tikrit, tetapi belum kunjung menikah. Akhirnya kata adiknya, seorang panglima namanya Sirojuddin Sirakuh, mengatakan pada kakaknya, wahai Kanda, kenapa engkau belum kunjung menikah juga? Ya, si Kandanya mengetahui ini Najmuddin, bahwa mungkin adiknya akan menawarkan ya Masjidil Aqsa itu. Kata adiknya, dari mana engkau akan dapatkan komunikasi yang tertulis, tapi komunikasi verbal juga perlu dilakukan. Karena ada pengalaman nih, ya, seorang suami, dia karena sering terlambat masuk hari itu sedang tidak mesra dengan sang istri, ya, lagi terjadi percekcokan, akhirnya apa? Menulis surat lah malam-malam pada istrinya, wahai istriku, tolong bangunkan saya jam 5 pagi, karena kalau terlambat saya akan dipecat. Ditaruhlah di bantal sang istri. Nah, ketika keesokan harinya, ternyata dia bangun terlambat. Baru bisa bangun karena sampai larut mengerjakan sesuatu, baru bisa bangun jam 6:30. Otomatis itu mencak-mencak sang suami itu memarahi istrinya. Kenapa kau nggak membangunkan saya? Padahal saya udah pesan agar supaya dibangunkan jam 5. Abang, katanya. Abang coba jangan marah-marah dulu. Coba lihat di bantal abang. Ternyata di bantal itu ada secarik surat. Dan kemudian dia buka. Bang, bangun. Hari sudah jam 5 pagi. Nanti abang kesiangan dan bisa dipecat. Jadi dari sini kita dapat pelajaran, ya, bahwa nggak cukup hanya sekedar komunikasi lewat WA, komunikasi lewat surat, tapi perlu komunikasi yang lebih efektif justru dengan ungkapan-ungkapan secara verbal. Nah, inilah yang justru akan lebih meningkatkan kecintaan di tengah kehidupan keluarga. Saya kira kalau kita punya tadi ya kebersamaan dengan keluarga, komunikasinya dengan keluarga juga terjaga dengan baik, mudah-mudahan satu hal bahwa semua saling bisa memahami satu sama lain. Apalagi kalau visinya tadi sama, ingin sama-sama menggapai akhirat yang kebahagiaan yang jauh lebih abadi. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan untuk menuju cita-cita yang diinginkan oleh suami, istri, dan anak-anak. Saya kira itu mungkin Mas Febri ya, apa yang ingin saya sampaikan di bagian akhir. Jazakallah khair Ustaz atas. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ibu. Presiden, fi amanillah. Amin, amin. Ya, Ustaz Saihu nih bisa kita undang kapan-kapan di RKI Talks lagi. Gitu ya Ustaz ya? Insya Allah. Banyak yang butuh dieksplor nih, insya Allah. Baik, alhamdulillah jazakallah khair Ustaz Saihu dan ayah bunda sekalian yang hari ini hadir. Kita sama-sama tahu bahwasanya hari ini juga sudah mulai banyak ayah yang menyadari bahwasanya peran mereka bukan cuma sekedar bagaimana mereka mencari nafkah. Oleh karenanya banyak sekali ayah yang mau belajar. Cuma beberapa di antara ayah tuh
kadang ada yang bingung, gimana caranya nih? Tahu sih ayah tuh butuh hadir, tapi gimana caranya? Gitu. Insya Allah dari bidang perempuan dan ketahanan keluarga melalui RKI salah satu programnya adalah Forum Ayah. Kita sudah launching ya, Bu Fida ya, Forum Ayah. Dan insya Allah di tiap-tiap wilayah juga ada Forum Ayah. Nah, apa itu Forum Ayah? Salah satu tujuannya adalah yuk kita bareng-bareng ngobrol bareng di sana, nongkrong bareng di sana, saling bercerita. Nah, disitulah insya Allah nanti akan ada keilmuan-keilmuan yang disampaikan bagaimana kita memerankan peran keayahan ini dengan nyaman, dengan asyik, sekaligus ada ilmunya tadi. Gitu. Ya, insya Allah. Dan sebagai informasi, RKI Talks ini walaupun ini adalah dari rangkaian Harganas dan ini agenda terakhir, tapi RKI Talks insya Allah akan selalu hadir menemani ayah bunda sekalian. Nah, kita akan belajar sama-sama. Dari kami panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan ada door prize ternyata. Ya, ada door prize dan insya Allah ada pemenangnya. Yang pertama adalah tadi dari Umo Ilmi, yang kedua dari Yesi Ihmawati, dan yang ketiga dari Bapak Yolanda tadi ya. Nah, silakan pemenang-pemenang door prize-nya bisa menghubungi dan mention ke akun Instagram ya. Instagram RKI_PKSDPP. Betul ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Demikian dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Ustadz Ahmad Saihu. Nantikan kehadiran RKI Talks berikutnya. Terakhir, mungkin dari Bu Fida ada yang ingin ditambahkan? Support dari seorang ibu untuk menguatkan ayah. Enggak, cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Ustadz Ahmad Saihu. Tadi sharingnya lumayan sangat banyak banget yang bisa kita serap dan bisa kita implementasikan. Terima kasih sekali lagi Ustadz Saihu. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah. Jadi mungkin Ustadz Saihu bisa melanjutkan perjalanan. Kasihan juga ya, kalau Bu, ya. Ya, saya pamit ya. Monggo saja. Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak. Ya. Alhamdulillah. Ayah bunda sekalian, seperti yang disampaikan Ustadz Saihu tadi, peran ayah dan bunda nanti akan berbeda ya untuk anak-anak. Cinta ayah itu menguatkan, cinta bunda menenangkan. Dari ayah, anak-anak belajar tentang kekuatan, keberanian, visi besar, dan kemandirian. Sementara dari bunda, anak-anak akan belajar tentang cinta, ketulusan, empati. Nah, oleh karenanya butuh keseimbangan itu. Nah, insya Allah bab-bab berikutnya di RKI Talks akan membahas lebih detail masalah ini, masalah pengasuhan anak, masalah rumah tangga, dan yang lain-lainnya. Nantikan selalu kehadiran RKI Talks melalui channel YouTube PKS TV ataupun melalui live Instagram. Demikian dari kami, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, selalu support acara-acara yang diselenggarakan oleh RKI, dan di wilayah masing-masing juga secara langsung RKI juga mengadakan siaran-siarannya. Boleh ayah bunda sekalian bergabung dengan rekan-rekan kami di daerah-daerah masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya sebagai host mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, kita akhiri acara kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Febri.